Pak Erick Thohir masuk ke locker room, dia ngomong kan, Piala Ciki Sekalian ya. sekalian Piala Ciki baru banget. Nah ini berarti yang suka momen-momen ya. Pokoknya gue nggak setuju Sintayong dipecat. Kalau gue kenapa? nggak Biasa kacau. aja. Nggak jelas, pokoknya nggak jelas. Itu udah direkam guys. Oh udah. Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Oh, gue tahu. Ini hooknya. Gue tahu, makanya gue jawab Ini kenapa hooknya. lu gituin. Biar Kaget ya? kaget. Yang bikin kaget itu bentukannya kirain lensa kamera gitu. Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita balik lagi di mantan Mahasiswa. Episode berapa, Bray? Episode keempat. Terasa Oke. cuy. Dan ternyata di episode 4 kita udah punya sponsor. Ini kalau kalian lihat nih baju kita nih. Semuanya sama, ini kita dapat Apa nih? sponsor. Betul. MG. Dari Alhamdulillah ya MG. Allah anak soleh. Mantap. Udah ada yang masuk Tuh. ya 4 episode. Episode 4 udah ada yang masuk, gokil gak Episode sih? 4. Gokil, MG ini Nanti botol minum ini juga mereknya kita tampilin kalau berani endorse kita. bener. Siapa tahu Yaro kan? Benar. Siapa Siapa tahu tahu Yaru. Nah, ini kalau kalian suka untuk custom jersey, mau pesen jersey untuk klub futsal kalian, buat basket atau apapun olahraganya, atau mau keluarga, apalagi sih? Arisan Random ibu-ibu. arisan, Ya, bisa ya. apapun apparel, apapun baju custom, kalian bisa pesen di sini di MJ. MJ Produk. Gitu. Oke, kita masuk ke bahasan. Tadi gue udah bilang, gue awam ya. Gue suka bola tapi gue awam. Gue nggak setuju tuh Sintayong dipecat. Anjir, tiba-tiba. Ngagetin ya. Ya iyalah. Gimana kagetnya? Kaget, Enggak. kaget. Gua pertama ngelihat beritanya itu di Instagram tuh. Pas jam berapa sih? 12:30-an ya? Iya, itu Lambe Turah kan yang nge-share kalau nggak salah. Iya, gua ngeliat di Facebook awalnya. Ah. Iya, yang nge-share ini, yang apa namanya? Si salah Exco satu kan? staff Exco, Yang di Exco Exco-nya itu kan? yang terima kasih katanya Iya. STY. Malam-malam Oh, tuh dini hari ya? Enggak dong. Emang dini hari ya? dini hari itu malam-malam Lambe setelah Turah. pertemuan itu. Bener-bener lambe Agak tuh. bercanda doang. Iya, astaga. Iya, gua waktu itu lihat di Biasa, Facebook, nih gua kita kira kan- hoax ya. Gak taunya pas gua searching lagi, beneran. Dan ya kaget juga sih. Gimana kalau lu? Nih, kita disclaimer dulu ya. Disclaimer, Iya, disclaimer. Kita Ini- nggak ada yang expert, sebenarnya nggak layak juga kita Nggak ada, ngomong nggak layak. komentar dan segala Cuma, macam dan iya. tidak akan mengubah apapun. Iya, Betul. jadi buat kalian STY lovers atau towel lovers, gak usah ribut di komen ya. Gak usah. Ini hanya persepsi kita, Betul. bagaimana perasaan kita, Benar, pandangan kita kita doang ya. terhadap Selaku mantan mahasiswa selaku ya. mantan mahasiswa. Apalagi ada mantan mahasiswa olahraga kan. Ya, Tuh, kita merasa terpanggil aja ya, nggak tahu kenapa gitu. Benar. Tiba-tiba pengen ngomongin ini. Gitu. Karena apa ya, eksistensi beberapa tahun terakhir, terutama 1 tahun terakhir sih ya, sepak bola- Euforianya gitu, euforianya euforianya kerasa banget. benar-benar berasa ke kita sih, Benar. benar-benar berasa ke kita Iya, gitu. benar-benar. Gua Yang- sendiri benar-benar ngerasa Baru ngerasain kan nonton timnas tuh bener-bener Bener. ditunggu-tunggu gitu. Ditunggu-tunggu. Kapan Iya, main bener, lagi gitu kan. kapan main lagi. Mainnya enak banget gitu ya. Beda banget tapi sama yang AFF ya. Iya beda itu. Kalau yang AFF itu kemarin memang coba-coba gitu. Tes Piala Ciki kalian ya. sekalian Piala Ciki baru banget. Nah ini berarti yang suka komen-komen ya. Gue Ini yang potong ntar, gue potong. Ini yang suka komen di akun-akun Decul. Iya, biasanya Nonton komentar netizen gitu. Katanya Piala Ciki gitu. Nah, kan Coba kali. kalau menurut kita awam ya, nggak tahu sih kalau menurut kalian yang lebih Ya. lebih bola dibanding gua. Menurut gua tuh, Asik, lebih bola maksudnya lebih bulat gitu. menurut gua tuh terlalu keputusan yang terlalu terburu-buru, yang terlalu cepat di saat momennya lagi bagus-bagusnya gitu. Iya, dan kita baru ini loh, baru dapetin momen bersejarah gitu. Iya. Ngalahin Arab Saudi gitu. Dan, Dan- artinya kan kita kayak nggak ada hilal untuk pemecatan itu gitu. Iya. Kayak nggak ada momen gitu. Iya. Dan sampai di tahap kualifikasi tahap ketiga kan. Betul. Dan kita masih ada di peringkat ketiga, 6 poin. 6 poin. Cuma beda 1 poin sama peringkat 2. Tapi Apa bentar gue tanya dulu. Gua nggak setuju. Lu setuju nggak? Gua sekarang nih
sekarang posisinya adalah setuju. Oh, Gua. oke. Lumayan ada lawan ya kan nih ngomong. Iya, Kalau gua. kalau setuju semua kan nggak seru juga. Ya, ya. Kalau gua setuju banget. Lu nggak setuju? Setuju banget. Gua Karena doang udah ada dua, gua mah kagak setuju. Nah, iya lo sama gue. Nah, Ngapain imbang berarti harus ini ya. setuju gitu? Urgensinya apa? Iya. Gitu. Oke. Betul. Kok betul sih? Anda kan Betul, maksudnya Jadi. biar agak lebih seri gitu. Iya. Ayo, Biar- biar lebih seru nih Ya, diskusinya. ya nih. kalau mau diskusi lebih lanjut tadi di kolom komentar, Iya. ramein, Bisa. ramein. Ntar kita pasti komen juga di komentar. Argumen gua karena posisinya lagi oke. Situasinya lagi oke, kecuali AFF ya. Tapi kan AFF materi pemain berbeda Betul, dan nggak dikasih target sebenarnya. dan nggak ada target. Meskipun belakangan ini direvisi katanya. Oh gitu. Targetnya semifinal. Oh, Padahal udah ya. rilis tuh Jadi tiba-tiba kemarin targetnya setelah Arya kalah. Palas Ada di Sinulinga tuh kontrak bilang. katanya. Gitu. Terakhir di salah satu stasiun TV ya dia Iya. ngomong ya. Oh gitu. Iya, dia ngomong. Padahal sebelumnya sempat ngomong AFF itu kita nggak ada target gitu. Eric juga ngomong. Tapi akhir-akhir ini pas rame pemecatan ini tiba-tiba dia ngomong gitu targetnya itu semifinal sebenarnya. Dan nggak ada yang minta Sintayong itu buat make pemain U20. Nggak ada yang minta. Jadi Ya dia nggak yang mungkin pengen. juga diturunin yang tim utama kan? Sebenarnya Itu bisa agenda aja. FIFA nggak sih? Oh bisa. Bisa aja Capek ya sebenarnya. Cuma kalau yang pemain Eropa tuh yang susah. Iya kan maksudnya dia Kalau yang pemain-pemain Absen klub. semacam mungkin Stefano Lillipali itu masih Bisa bisa ya. turun, Bisa Ramadan harusnya, Sananta, ya, betul. Egy Melgiansa mungkin Yang masih di bisa Liga masuk. 1 ya. Iya. Masih bagus-bagus. Tapi memang Bahkan ini kan berantakan grade-nya bukan tim cadangan lagi nih, tim di bawahnya lagi. lapis ketiga. Karena Iya. U20. Tapi itu pilihan Iya. STY ya? Pilihan STY itu. Ya nggak tahu Nggak ya. ada yang tahu Pilihan sih. STY atau nggak, soalnya nggak kenal sama STY. belum pernah kenalan. Kemarin juga follow di Instagram juga kagak di follow back. Lu harusnya follow JJ. Oh iya JJ, kalau Ya. follow JJ lumayan lah. Ya. Minimal di notice. Tahu JJ nggak siapa? translatornya. Ah, Iya, Betul itu ya? salah satu kuncinya juga kalau kagak ada Bener. JJ, Sintayong ngomong apapun kagak bakal dimengerti. Oh, gitu. Gitu kan. Tapi gua kenapa nggak setuju nih? Lu setuju? Gue setuju. Kagak sesuai skrip. Gue setuju. Gue setuju. Tapi gue cerita dulu alurnya. Awalnya nggak setuju gue. Ya. Karena euforia kaget. Ya. Kagetnya itu, lu Iya, bayangin BTW aja. ini kayak syuting- nggak ada mendung gitu kan. Nggak ada Tiba-tiba hujan, nggak ada angin, nggak ada mendung. BTW ini syuting tiba-tiba tanggal 10 banjir. ya. Heeh. Kita syuting tanggal 10 teman-teman. Jadi kita udah Kalau ada rilis- info selanjutnya yang nggak Ya, kita dapat ya tahu. bukan salah kita. udah rilis di Sport 77. Coach udah Udah semua komen lah sama pokoknya. Mamat Semuanya. udah komen. Mm. Pak Ete juga udah Ngasih udah statement ya. ngasih statement secara Iya. resmi. Udah banyak. Udah banyak lah di media. Oke, lanjut. gitu. Ya, ini pendapat kita aja, pendapat gua. Awal gua nggak setuju, gua kaget. Karena efek kaget aja sih. Nggak setuju. Tapi setelah ngobrol sama teman-teman, lihat pendapat-pendapat, gua nggak tahu itu buzzer, nggak tahu apa, pengeringan opini atau apa, tapi Lo kok bisa? nah, Bukan maksudnya gitu, bukan. tapi setelah gua ngeliat-liat itu semua, gua ngobrol sama teman, sama lihat-lihat ya perkembangan di itulah media sosial, podcast-podcast. Iya, rame banget ya sekarang. Banget rame-rame banget. Bahkan banyak orang sih. yang bukan expert di bola juga sekarang pada komen ya. Iya, betul. Kita. Termasuk kita. Termasuk kita. Ikut-ikutan. Ya gue jadi setuju akhirnya Kenapa? karena emang pada dasarnya gua nggak agak suka ngomel-ngomel sama terutama strategi yang saya pakai. Berarti bener tuh kata Toel ya. Miskin taktik. Miskin taktik katanya. Gitu-gitu Oh, lu aja. toelisme lu. Enggak, gua Tanpa enggak. naturalisasi STY tidak ada apa-apanya. Gua nggak suka sama strategi dia ketika terutama lawan Cina. Oke. Emang gimana? Apa Gua yang nggak dipakai? suka banget tuh strategi dia pas lawan Cina. Kita ini sebenarnya ya, kita bawa possession hampir 70% waktu itu ya. Ya, gue Iya, nggak suka bagus ya. strategi dia, pemasangan pemainnya gue nggak suka, apalagi tambah pas AFF. Lu lihat nggak awal-awal Ya. si Arhan ditaruh di kanan, Aslawi di kiri. Iya. Bener-bener ini Kayak banget dia ya. mancing. Eksperimen banget ya. Kayak dia pengen mancing, pengen dipecat. Kayak udah gue kerja seadanya aja gitu. Iya, kayaknya dia kayak lu udah kayak gue udah denger nih. Kalau gue jadi SE, gue kayak denger nih gue mau dipecat. Oh, sekalian Oh, aja iya, gitu ya. Kayaknya kayak udah denger kayak Nggak denger sih sebenarnya, tapi dia Mungkin udah ada nyadar feeling, ada feeling. yang tanggal 25 Desember ketemuan gitu. iya, itu kali-kali ya. Nih bukan gua ini ya, teman-teman ya. Ibaratkan kita lagi pacaran, pacar kita tiba-tiba diajak main nggak bisa, ternyata Itu diajak yang main. namanya pada saat lawan Nggak Cina. nunggu diputusin. Itu main paling gue gergetan banget emang di situ. Tar dulu. Kalau gue flashback nih ya. Gue stop dulu.
peristiwa lawan Cina itu ada desas-desus bahwa sebelum lawan Cina ada beberapa pemain inti diaspora yang ngajak ketemuan beberapa pemain, termasuk tiba-tiba manggil coach STY itu untuk membahas strategi. Itu habis lawan Cina. Sebelum. Bukan habis Sebelum lawan Cina. ada Setelah- desas-desus kayak gitu. Nah, googling deh setelah pasti. kalah. di situ Oh. STY nggak suka. Kayak lu ngelangkahin gua. Iya, karena ST itu kan karakternya memang nggak bisa dia nggak bisa. sama Nah, pemain. menurut Koci, ini gua kutip ya Koci ya. Oh. Menurut Koci, memang iklim dan budayanya pemain Beda. di Belanda itu, kalau mau ngobrol strategi, kita ngobrol bareng-bareng juga. Eropa lah, Eropa. Bukan berarti itu melangkahi atau apa, tapi menurut STY itu udah lah, lu ngelangkahin kerjaan Iya. gue, lu siapa? Lu kan Kewenangan cuma player, pelatih gue gitu bosnya ya. di sini Ya, gitu. you're the boss. Nah, dari Beda situlah budaya. kenapa beberapa pemain inti yang biasanya langsung diturunkan itu nggak Jadi diturunin di Terus lawan Cina. Asnawi tahu-tahu jadi kapten. Ah iya, Termasuk karena itu. Bang Jai katanya yang menginisiasikan teman-teman untuk diskusi. ngumpul dan membahas strategi di Iya. luar Oh, perintahnya STY. STY. Itu udah kayak lanjut dulu. Ya, lanjutnya dari mana tadi ya? Itu. Taktik dan strateginya Itu lawan Cina nyambung hancur. tuh sama yang lu bilang tadi, ya kan? Jadi karena apa? Lawan Cina itu kelihatan banget kayak ada beban loh pemainnya, terutama Messi Hilgers. Mas Hilgers itu dia kayak belum nyatu ya sama Ya. permainan ya. Kayak mainnya tuh kayak bukan dia banget. Kayak nggak ditemenin. Beda sama lawan Bahrain. 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 Iya, ya? Bahrain Bahrain. sebelumnya Lawan Bahrain. Bahrain. Beda tuh Messi mainnya fighting banget. Beda banget lu bayangin aja dia yang Sering main banget lewat dia ya, sering spot banget possession juga lewat, sering. kayak fokusnya Nggak tuh fokus. nggak kayak nggak fokus kayak ada yang dipikirin gitu kalau kata gue ya. Karena gue juga Apa mikirin pernah- si Eliano gitu ya, teman Nyautak. sekamar. Nah, terus tambah lagi ya gue juga bingung ya. Kan berita yang kita tahu kan semua pemain diaspora bakalan jadi kalau ada ACC pelatih. Maksudnya Sementara Kasusnya Eliano nih. kasusnya Eliano dia bakal di- jadi gimana? Dia Kenapa? dinaturalisasi. bakal jadi Dicepet-cepetin kan, itu Richard dipercepet kan. jadi di hire ke kita, pemain keturunan tuh diaspora di hire, itu kan udah ACC pelatih. Oh iya. Tapi ada statement dia katanya belum layak Belum buat timnas layak. gitu. Kenapa kalau belum layak kenapa Kenapa perlu ACC dinaturalisasi? dan naturalisasi? Nah, Oh, oke, itu kan oke. jadi makin banyak Pertanyaan. pertanyaan sampai akhirnya sebelum lawan kita kalah lawan Jepang, pokoknya banyak banget beredar nih video-video ketika kita kalah lawan Jepang, kemudian kita kalah lawan Cina, itu kan Pak Erick Thohir masuk ke locker room, dia ngomong kan, Ya sampai ada adegan-adegan dia tertunduk lesu gitu kan. ya dia ngomong, Pak Erick nih kalau salah, mohon maaf, dia ngomong, Saya yang harus disalahin gitu. nah dia ngomong masih percaya nggak sama proyek ini gitu. Kalau udah nggak ada yang percaya, ya saya yang mundur gitu kata Pak Erick. Masih ingat banget tuh Setelah video-video lawan Jepang ala-ala drama Korea. Iya gitu ya kan. Emang viral ya? Viral nggak tuh lihat video-videonya tuh. duduk. Rilis. Viral sih. Terus si Eliano juga kayak yang sedih gitu kan, sering dibahas sama netizen tuh Iya ramai waktu itu. betul. Jadi kayak memang akhirnya kesini-sini gue ditambah lagi langsung euforia menang lawan Arab sedikit lah, ya kan, ibarat kata kalau memulihkan bagaimana rakyat itu kalau Makanya kita nggak kepikiran bakal ada momen pemecatan ya. iya betul, karena kayak langsung wah bagus nih gitu. Tapi kan ada setelah sebelum lawan Arab kan Lawan Sam- Cina itu. Lawan Jepang. lawan Jepang. Jepang. Enggak, bukan yang kita akhirnya menang lawan Arab 2-0 2-0 kita 2-0 menang. itu kan sebelumnya kan muncul di media-media itu kan ada ini ya dikumpulin lagi pemain tanpa pelatih ataupun staff, itu kan udah viral tuh. Yang ngumpulin siapa? Itses inisiasi. Iya. Itu udah ngomong semua, Arhan juga ngomong, semua ngomong. Sampai Arhan katanya ngikutin pasti AFF. Iya. Arhan yang ngumpulin pemain-pemainnya. Benar. Tapi tetap Tetap gagal.
Gagal, kita nggak lolos dong. Gagal dong. Tapi mungkin Oh, bisa berarti- jadi yang ngumpul-ngumpul tanpa pelatih itu buat Sintayong itu kayak suatu tindakan makar gitu ya kalau Ya itu Iya. tadi kayak gue bilang, Berontakan ya. iya, lu ngelangkahin gua gitu. Tahu kan kalau orang dilangkahin Benar-benar. itu kan. Ya, Merasa betul. dilangkahi. Kenapa Iya. saya tidak tahu gak dikabarin gitu. Tapi gue setuju sama Derry ya, bener tadi. Ini apa? Gue pernah lihat video. Ini bukan masalah ras segala macam, tapi ini udah video udah banyak dan juga udah umum ya, bahwa ada sentimental Eropa buat orang Asia sih kalau kata gue. Ada kalau kata gue nih, menurut gue. Karena gue pernah lihat, nggak lihat tim Eropa lagi latihan, ada Oh. pemain Asia yang ditenda, yang kayak lagi latihan Oh iya tahu Pernah gua lihat tahu. karena kan ras kuning lah gitu ya kan. Ras Bukan kuning. bermaksud kita mau ini ya, kotak-kotakan manusia gitu, Kotak-kotakan. tapi memang secara kasat mata ada hal-hal seperti itu ya. Iya kan. Jadi akhirnya kan Mark Klok kemarin ngomong tuh. Iya, Omar Kok sekarang lagi rame banget. Lagi ramai Oh iya. banget ya. Dia udah Speak up ya mirip dia mirip ya. Susno 2 Haji, whistleblower. Coba apa Mark Klok Semuanya bilang apa Derry? diceritain sama dia. Yang terbaru Mark Klok bilang apa? Ini Gua rame tahu. banget, jadi di beberapa akun nih, sebagai gue yang follow akun-akun sepak bolaan Bandung gitu ya. Iya asik ya. Jadi dia pernah ngomong di akun Bandung Football soal bagaimana gaya kepelatihannya Sintayong. Jadi ternyata apa yang kita ketahui gitu kan, Sintayong ini terkenal kalau ada pemain yang indisipliner itu besoknya udah nggak langsung dipanggil dicoret lagi. ya. Iya. Ternyata memang yang diceritain sama Mark Klok itu memang hal yang benar. Sesuai banget dengan apa yang terjadi gitu kan. Bahkan Mark Klok ini menganggap bahwa dia ini seolah-olah selalu menempatkan dirinya itu di atas yang lainnya. Jadi ketika ada Dia yang siapa nih? Sintayong. Sintayong. Oh. Masa siapa lagi? Enggak, gua kira si Mark Kloknya. Terus. Enggak, si Mark Klok ini ngerasa kayak baru nih gua ketemu pelatih Tapi kayak gitu kan, gini. yang benar-benar nggak mau tersentuh sama sekali gitu. Oh, untouchable. Sampai dicap Ya, diktator ya. untouchable gitu kan. Gimana Untouchable. lagunya? Untouchable. Untouchable. Gitu kan. Nah, selain itu dia katanya, kata si Mark Klok, salah satu alasannya dia nggak masuk lagi timnas karena salah satunya karena dia pernah bersitegang juga sama Sintayong. Jadi ternyata bukan cuma Sadil Ramdhani, mungkin bukan cuma Stefano Lillipali, bahkan yang paling rame, yang paling drama di Elkan sosmed itu Bagot. Elkan Bagot. Ternyata seorang Mark Klok yang itu dari sejak awal STY masuk dia ada, Iya. ternyata dia pun mengalami hal yang sama gitu. Artinya isu-isu soal hal-hal tersebut tuh memang benar-benar kejadian, dan Mark Klok baru ngomong sekarang, mungkin karena pelatihnya udah nggak ada. Nggak ada baru. Mungkin kalau masih ada, dia juga pasti Jaga Ngomong. peluang. nggak mungkin ngomongin seperti itu karena dia masih ada harapan pengen Masuk. Iya, lagi iya, di timnas, jaga peluang gitu gitu. kan. Pada iya memang dulu gue inget banget kita lawan Kurakau ya kalau nggak Iya, salah. Curaçao. Zaman itu yang Mark Klok jiwanya jenderalnya lapangan tengah ya kan, box to box banget tuh. Yang saat itu di Mas Derajat lagi bagus-bagusnya, striker. Tapi dulu Witan. gua nggak sadar sih sebenarnya si Mark Klok ini tersisih gara-gara Emang sikapnya Perseteruan. dia, Karena nggak ada gitu kan. beritanya. Iya. Yang Sekarang yang ini baru kelihatan kelihatan. kasat Kalah mata itu saing. kayak kalah saing semenjak ada Tom Haye. Tom gitu. Haya, Jenner, Heeh. terus Nathan bisa main di Yang tengah. kelihatannya Kan tuh gara-gara itu aja. mulai kelihatan dalam tanda kutip ya teman-teman, diktatornya STY itu kan semenjak ada konflik sama Siapa Elkan? Elkan Iya, kan. mulai kelihatan banget Iya, tuh. barulah muncul berita beliau ini caranya dengan gaya melatihnya itu seperti ini gitu. Bahkan Baru. dulu sebenarnya sebelum ada kasusnya Elkan itu pernah ada siapa Ramai Rumakik. Orang Mai sampai sekarang Ramai dipanggil. Rumakik yang dia ngomong katanya Meninggal bapaknya ya? meninggal, besoknya bapaknya nonton katanya. Itu yang salah satu Bapaknya atau juga. kakeknya lah. Kakeknya ya, lupa ya. Kakeknya. Tapi kan itu ya memang Tapi itu memang salah kebohongan pemain ya. aja kan. Iya. Ya, jadi dia paling nggak suka gitu. Iya, makanya kalau Dibohongin, pergi dilangkahin, gitu. Kalau pergi tuh ngomongnya yang Nah, benar, itu. jangan Jangan Pengalaman- ngomong ya. Pengalaman pribadi loh. kalau ngarang. Bahaya. Nanti dicurigain. Iya, Bahaya. jadi curigaan aja. Iya sama ini sih. Gua setuju apa namanya? Lu setuju juga lu tadi Iya, lu. gue setuju Ah, STY. coba menurut lu dipecat. gimana? Awalnya sama kayak lu persis karena euforia kaget ya. Jadi gue sempat nggak setuju. Ternyata setelah dengar penjelasan dari terutama dari Erick Thohir, ini Dia gue luluh mulai setuju. Karena salah satu permasalahannya juga tadi kan udah banyak ya permasalahannya, ada taktik segala macam di komunikasi sih.
kalau menurut gua. Itu makanya si JJ itu kan bener-bener ngaruh banget kan. Iya, Kalau nggak ada iya, JJ iya. nggak ada Karena yang gini, Dia masih nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Indonesia Inggris ya? Iya, bahasa bahasa Inggris juga Indonesia, enggak, bahasa bahasa Indonesia. Inggris apalagi. Iya, Kayak soalnya udah Apalagi setuju ketemu deh. Belanda. kita banyak pemain diaspora kan. Iya. Nah, terus ada pemain lokal juga Indonesia kan. Jadi si penerjemahnya pasti bingung tuh ya. Iya, jadi kan dulu sebenarnya si JJ ini disiapin untuk bisa nerjemahin STY ngelatih Ke pemain bahasa lokal Indonesia. Indonesia. Gitu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan Diaspora. ada badai diaspora kan, Iya, banyak betul. banget tuh pemain-pemain diaspora. Iya, jadi salah satu hal yang paling penting sih menurut gue ya komunikasi. Karena gue inget di klub Liga Inggris, klub besar lah, Arsenal itu ya. Oh, Arsenal gede Arsenal banget tuh. itu. Oh, iya. Gede banget sih ininya apa Yang namanya? piala emas Omongannya. punya piala emas itu ya. Pas Invincible zamannya itu. ini transisi Arsene Wenger inget gak? Oke. Kan itu diganti sama Unai Lu Emery. Gunners ya? Lu Gunners ya? Ah, iya. gitu. Ya. Diganti sama Unai Emery. Tanda ini tip sendal. Nah, Unai Emery pada saat itu dia nggak bisa nggak fasih bahasa Inggris. Nah, akhirnya berdampak ke permainan Arsenal di lapangan. Berarti Jadi, ngaruh ya komunikasi itu ya. Itu ngaruh banget sih kalau menurut gua ya. Jadi ya kalau memang masalahnya benar di komunikasi ya gue setuju harus ada perubahan di pelatih. Tapi emang Kayak bener gitu. sih Tapi kan ngomong ya, ini. momennya itu kenapa nggak nunggu ntar dulu gitu? Iya, itu yang nggak bisa kita terima itu Iya. kenapa kita nggak setuju dipecat kan? Ini lagi kalau mau evaluasi ya setelah Ya, kalau- kualifikasi selesai ya, kalau lah gagal gitu Iya, kan. kalau gagal evaluasi toh kontraknya baru diperpanjang juga. Iya, sayang Iya juga. sih, Emang bener. banyak Akhirnya banget bayar tuh. kompensasi banyak duit. juga. Lu bayangin aja lu kali aja berapa gajinya per bulan. Nah, makanya. Puluhan miliar ya. Tapi kan Sampai 30 M katanya kompensasinya. Ya, sama-sama lagi Pemecatan. nyiapin lawian lah katanya. Tapi ya apa di luar itu tadi komunikasi juga sama ya. Memang kalau ya lu 5 tahun lah di negeri orang masa lu nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya Gitu. sih. Ya kan? Indonesia. Tapi memang orang-orang Asia Timur memang karakternya itu mereka punya kebanggaan tersendiri sama bahasa mereka. Terlalu cinta sama bahasa Emang sendiri. bener. Bukan cuma orang Korea doang, orang Jepang. Orang Oh, iya, Jepang itu nggak mau- rata-rata mereka yang bisa bahasa asing itu sedikit banget. Bener. Oh. Soalnya mereka Jadi ngerasa nggak ya kalau lu open-minded mau paham sama gua, lu belajar bahasa gua gitu, jangan gua Oh. yang belajar gitu. Kayaknya Asia Timur memang rata-rata begitu, bisa dibuktiin ini. Secara sejarah nih, secara penelusuran Sejarah mantan sejarah mahasiswa linguistiknya nih. yang hilang di episode 2 dan episode 3 kembali lagi. Orang-orang Asia Timur ini memang karakternya begitu. Oh, Emang gitu. benar. Gua pernah main bola tiap minggu sama orang Korea. Baru ngomong nih gua. Iya. Gua pernah main bola sama orang Korea. Jadi itu perusahaan Korea. Sebut perusahaannya biar kita dia Lupa perusahaannya apa. Gue main di Simpro, kadang main di lapangan ABC. Emang gak ada yang bisa bahasa Inggris. emang kagak. Oh, gak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi ribet ya. Tapi mereka agak lebih bisa bahasa kalau yang gue Bahasa alami. Indonesia ya. Walaupun sederhana, misal kayak kayak misalnya mana itu dia, Oh, iya. tapi per kata Iya, nggak nggak bisa kalimat. satu kalimat penuh gitu ya. nggak bisa. Yang memang kurang niat aja kali. Mm-mm. Ya, Padahal dia kalau niat mah bos-bos, bisa. bos Tapi- pengusaha. Tapi kan hasilnya tetap positif, Bray. Iya. Hasilnya tetap oke gitu. Berada di peringkat 3, Betul. kualifikasi tahap ketiga. Dan ini belum kita pernah jalani Iya. gitu. Ini belum Maksud belum gue pernah yang kita ntar capai. dulu gitu loh. Kenapa? Apalagi yang lu nonton pagi nggak inget. Enggak, kalau menurut Korea. Itu Oh, yang iya, hampir seluruh pekerja di Indonesia pas masuk kerja ngantuk kan Iya. bahagia. Kan Iya. tapi senyum. Iya ngantuk tapi Gue senyum. balik lagi Gua- nih. ya. Pas Jumatnya jadi sidang jemaah Jumat Yang berbahagia. yang berbahagia. Itu kan Will Jumat ya? Smith-nya nyengir ya. Iya. Nah, gue balik lagi ke pernyataan tadi ya. Kenapa di momen saat ini gitu ya? Kenapa nggak nanti setelah hasilnya ketahuan di Kan kalian setuju nih. Piala Emang Dunia kenapa atau- cocok sekarang Kalau banget menurut gitu? gua nih ya, dengan begitu banyak konflik yang ada, kalau misalkan kita nggak ambil sikap, khawatirnya akan membesar dan Tapi yakin bener-bener ada konflik nih, nyata nih konflik ini. kalau berdasarkan paparan dari Ya, Iya sih. media-media sih, Iya kalau sih, kalau benar. menurut Berarti gua Anda gitu. mulai setuju dong? Iya. Tadi gue bilang gue mulai setuju nih. Gue dong yang masih bertahan. Kenapa harus sekarang gitu? Iya, kalau misalkan kalau dibiarkan kayak gitu kan, nanti takutnya khawatirnya mengganggu dan malah tidak makin maksimal ini ya makin hasilnya. nggak maksimal sih. Iya. Mungkin Jadi Pak harus Erick ada Thohir perubahan. dan tim berharap ketika diganti sekarang
karena Masih ada berarti- kesempatan Masih ada ya. waktu. apalagi Terus digantinya spare waktunya cukup panjang Dua ya, setengah dari bulan. Januari sampai Maret gitu. Iya, ya, betul. kemudian Pak Arif juga mungkin dan timnya punya harapan dengan digantinya orang yang langsung aja ya kita sebut ya. Udah rilis. Udah rilis, Sudah rilis, sudah jelas Clifford, rilis, sudah diposting. Kemudian walaupun awalnya belum- Pemain legendaris. Wah, kita lihat track Legenda, record Patrick keren. Kluivert tuh emang hancur banget. Parah ya? Parah nggak? Parah dong. Dia yang ngomong ya. Gue nggak Parah, parah. Jadi dia Apa setuju pemecatan STY tapi kagak setuju Patrick Kluivert. Awalnya gue nggak setuju sama Patrick Kluivert, tapi setelah di up lagi, kalau bener nih, asisten pelatihnya Alex Pastor, ada Denny Lanza, tapi yang lebih kita ke mention sih Alex Pastor. Iya, Itu dia punya track record spesialis yang promosi bagus, dia. Itu. Dia juga punya Itu belum kredit di Belanda. Udah resmi. Dia Oh, udah sebagai resmi, udah resmi. analis terbaik di Liga Belanda sekarang. Oh, berarti Tapi dia timnya belum sign. Ya, Baru Dua ini itu kan belum baru- sign. baru Baru muncul head di coach-nya Fabrizio doang. Romano ya. Si Tapi udah Patrick- muncul di Fabrizio Romano. udah, Oh, dan Patrick Kluivertnya udah ngomong dia bakal bawa si Denny Lanzat kalau nggak salah Alex. sama Alex Sempat isu juga sebenarnya muncul LPG ya. LVG. Kalau itu gua nggak pakai. Panggang. Iya silakan, stay out Ya, silakan. ya, sih benar, gua juga benar. nggak Kalau apa-apa. itu nggak Udah, bikin udah. heboh. Nggak bikin Nah ini udah langsung. tiba-tiba penggantinya gantinya udah pasti itu. Kluivert. Ya, tapi ketika ya Alex Pastor ya kan di up terus tuh Alex Pastor siapa Iya. segala macam Alex Pastor ya mungkin dia bisa jadi ini jalan. Sehatnya lah gitu mungkin. Ya. Oh, gua berpikir lagi dipecat setelah nggak lolos ataupun ataupun sekarang, ya PSSI bakal kena kompensasi ke SSTY sama aja, kalau kata gua. Jadi dia ngambil resiko nih, hebat juga sih emang Erick Berani. Thohir ya, berani banget dia ngambil resiko, dia cut sekarang, diambil sekarang. Ya ketika nanti nggak lolos juga dia bakal tanggung jawab kok. Kalau kata Jadi gua. sebenarnya faktor utamanya nih yang bikin kenapa STY cepet dipecat itu apa sebenarnya? Kenapa harus sekarang itu? Terus kenapa harus benar-benar cepat gitu? Apa sih sebenarnya selain yang tadi Tadi karena yang Ya, karena kita butuh persiapan kan. Kalau Ya, misalkan gua- nanti lagi kan persiapan makin mepet kalau menurut mepet gua. makin turun makin Iya, jadi- mepet makin. ini masalah ini kan muncul setelah ini ya, setelah banyaknya naturalisasi di kita ya. Iya. Kemarin Dan pas waktu naturalisasinya- lokal kayaknya ada madem aja ya. Naturalisasinya terpusat di Belanda. Belanda. Orang-orang Iya, jadi Belanda. Kluivert orang Belanda. Apa ini mau dibelandain kali kita mau dijajah lagi kali? Iya, jajah Belanda. secara sepak bola. Sorry. Saya nggak mau ngomong ah. Enggak lah, enggak. Mereka semua adalah anak-anak Ibu Pertiwi yang dipulang Betul. kembali. Kluivert juga. Sekarang. Private enggak? Iya. Ada Lanzat Tapi ya? mukanya muka orang kita juga kok Clive. Iya, mukanya sih. Dia kan Tapi ada keturunan keturunan Suriname dia, Suriname. Oh iya, iya dia Suriname. keturunan Oh. Suriname. Dia Iya, itu iya. imigran dari Suriname, bapaknya kalau nggak salah dari Jangan Curaçao. Jawa bapaknya. Bisa Kakeknya jadi. Jawa Bisa jangan. jadi turunan Jawa Barat. juga. Tapi Tapi kalau Denny mudah-mudahan- Lanzat mah beneran dia Ya. diaspora kita dia. mudah-mudahan nggak ada konflik ya dengan Denny Lanzat. Ya secara sejarah kan dia punya sejarah ya gimana? Masih mantan mahasiswa sejarah Denny Lanzat. Ada di berita udah banyak, nggak apa-apa ngomongin aja. Kagak mau, gue kagak mau bahas konflik-konflik, kan nanti malah terpecah lagi fans timnas Indonesia. Ya udah dia nggak mau, nggak apa-apa nyari guys. aman. Nyari aman dia. Nyari aman udah. Berarti udah fix tuh ya penggantinya Dia Patrick Kluivert. Karena udah Patrick Kluivert dirilis sama sudah dirilis. Ya PSSI. apapun yang terjadi sebenarnya kita tetap dukung ya. Tetap dukung Timnas meskipun awalnya nggak setuju. Iya. Sampai sekarang nggak setuju sih sebenarnya. Gue sampai sekarang nggak setuju. Sampai sekarang. kata lu setuju tadi lu udah Hampir, mulai. gua udah mulai, Hampir. tapi Sampai sekarang nggak Tapi setuju. nggak setujunya kenapa? Kan Nggak tadi setuju. yang setuju udah Nggak setuju Iya. banget karena apa ya? Kayak nggak ngehargain proses aja. Kita dipaksa percaya proses gitu. Tiba-tiba pas kita udah percaya proses dibuang juga gitu. Ya udah. Makanya kalau kejadiannya udah kayak begini, ini Patrick Kluivert kalau misalnya dia nggak bisa mencapai Piala Dunia, Jangan kaget. ya jangan kaget kalau mulai dari Bakal. situ gue mau nulis Kluivert out gitu. Iya, woi. Siap-siap aja. Nggak usah ngajarin soal percaya nggak usah proses. proses ya. Nggak usah, nggak usah. Bener-bener. Nggak usah ngajarin percaya Karena udah proses. fuck lah gitu. Karena kita, ya pak lah kata gue teh gitu. Soalnya Jadi ingat episode awal-awal satu nih. Awal-awal kan kita sebenarnya udah agak nggak yakin juga kan sama STY kan ketika AFF cuma dapat juara 2, runner up gitu kan, tiba-tiba abis itu musim berikutnya cuma dapat semifinal. Itu kan kita udah mulai nggak yakin juga. Tapi kita kan selalu dibilang percaya proses. Iya. Akhirnya kita kan bertahan.
mereka sendiri akhirnya Iya, yang giliran nge-cut. kita udah percaya gitu kan, udah mau mempertahankan STY dengan Tapi segala kan- dinamika. Tapi kan momen hampir masuk ke Piala Dunia ya mungkin sulit lagi ya terulang ya. Jadi Oleh karena itu kenapa harus di saat lagi ya karena banyak konflik itu nggak Banyak sih. konflik, bro. Jadi karena sih. banyak Asli. Tapi konflik. kita sempat bangkit dulu loh. Lawan Arab masih tetap menang gitu. Ya itu kan kalau lawan Arab kalah mah Nah, masih itu oke lah. konfliknya, Gitu. sebenarnya itu konfliknya makin mengerucut kalau kata gua. STY itu udah nggak anggap dianggap, udah merasa nggak Ya, dianggap. bisa jadi pas lawan Arab itu strateginya bukan strategi pelatih ya. Nah, Iya, kita bisa nggak jadi tahu. karena mereka ya tekanan publik tinggi, kalau kalah lagi udah pasti makin Ya kalau tipis STY nggak peluangnya. setuju sama statement kita, coba komen di di channel kita ya STY. Dia ngerti aja enggak ya. Oh udah ngatain STY, dia ngerti aja enggak. Iya ya. Ini nih pasti yang sering Ya, ngomongin ya, STY. ya, Oh, apa dia ganteng kalau kita ngatain habis. Habis kita, Habis nih. cari rumah kita. Habis sama STY lovers kita. Aduh, nanti kita minta maaf ya kan. Enggak kayak sampai kayak gitu ya. Kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai. Clivert, Clifford, Clivert kata Clifford. Koci Clivert. Oh, Clifford, karena dia Iya, orang Patrick percaya aja lah, Koci kan udah pernah di Belanda. Iya, gue Iya, makanya benar. bilangnya Clivert. Clivert lawan Australia kalah, Lawan Bahrain juga kalah. lawan Bahrain kalah. Kalau misalkan Indonesia perlu butuh ganti pelatih lagi, menurut lu siapa? Kalau ganti nih ya, Ngayal aja, ngayal aja. ngayal kalau Karena ganti. kita kan udah nggak percaya proses, mohon maaf Iya. sekarang. Iya. Ngayal Jadi aja. udah Kita pengen yang instan kayaknya sebenarnya. pengen jadi dah karena merasa pemain-pemainnya udah bagus. Ya nggak sih? Tapi waktu dia ngelatih Curaçao, itu hampir semua juga itu keturunan Belanda semua rata-rata. Yang dipakai. Diaspora juga, Diaspora. walaupun kata Koci itu kelasnya jauh di bawah player Iya. kita sekarang. Tapi dia emang si Clifford ini bisa narik pemain-pemain grade A katanya buat gabung sama timnas. Iya. Yang Wow. Curaçao itu gabung gara-gara pelatihnya Clifford. Termasuk si itu ya, Bacuna Bacuna yang mantan Oh. Aston Villa itu katanya. Oh gitu. Kalau gua kalau misalnya seandainya Clifford gagal dan STY atau Clifford out menggema akhirnya diamini oleh PSSI, mudah-mudahan dapat pelatih yang bisa komunikasinya bagus, ya kan? Siapa? Siapa langsung? Thomas Doll sih gua. Thomas Doll. Iya. Motivasinya. Serius gua Thomas Doll. Kok kayak ekspektasinya Gue mau nggak terlalu percaya dia tinggi mantan gitu. mahasiswa olahraga. Gua Thomas Doll yang harganya kecakup. Ngayal, lu mau punya duit banyak banget deh. Oh, Indonesia punya duit banyak. Ngayal, ini ngayal. Gua Jose Mourinho lah. Mourinho. Tapi Mourinho biasanya dia cuma kuat beberapa tahun doang loh. Nggak apa-apa. Musiman tapi kan ya, Biasanya tapi dia dua, belum pernah dua megang musim, timnas, tiga kan? musim biasanya ada konflik sama pemain tuh biasa Tapi dia. kan dia ada special one, bro. Iya Oh. spesial. Kita pengen juara Mourinho. Bisa, cuma Bisa lah jangka satu pendek trofi ya. ntar AFF Nah. sama dia. Karena gue pengen Indonesia tuh timnasnya ngangkat trofi buat bola. Mourinho, Jar. Spesial one. Siapapun pemainnya gitu ya. Kalau gua sih dari Spanyol. Dari Spanyol karena Emery. kenapa? Karena biasanya kalau dari Spanyol itu mainnya enak aja gitu dilihat. Oh, di sini. Contohnya kayak pas zamannya Luis Milla ya. Oh, Luis Milla tuh tiki-takanya. Kalau pengennya mah Pep Guardiola kali ya. Iya sih. Itu Pep itu sebenarnya kemarin udah nyoba itu. Apa Dia tuh? menjelang Natal itu bikin Manchester City performanya hancur. Iya. Itu udah nyoba dia pengen Ngasih ngasih kode ke RT. Iya, tapi nggak di ACC sama Ya, RT. itu. Malah Kalah. dia perpanjang kontrak sama City. Soalnya dia lebih memilih untuk berkumpul dengan keluarga waktu itu. Oh, gitu. Jadi yang datang Patrick Kluivert. Ya, Lu siapa? Lebih setuju orang Indonesia sih. Wih, Siapa? Seriusan lebih setuju orang Indra Sapri jangan-jangan nih. kesempatan buat orang Indonesia. Orang Indonesia sebenarnya pelatihnya bagus-bagus, cuma orang Indonesia itu nggak bisa tahan kalau ada masukan-masukan dari kanan kirinya. Contoh Siapa? Indra Safri. Indra Safri itu termasuk pelatih bagus. Iyalah, iya itu benar. nggak bisa dipungkiri ya. Karena Cuma ya itu masalahnya itu karena prestasinya kita banyak. apa namanya ya? Memang nggak bisa kita pungkiri ya. Indra Safri itu memang pelatih yang udah bisa bawa trofi buat Indonesia, Udah bukan banyak, bukan udah omongan lagi gitu. Jadi kalau prestasi diukurnya sama trofi, Indra Safri Nomor juara. satu. Jawabannya. Gitu. Dan gue pengennya sebenarnya kalaupun nanti Kluivert ini gagal, kita Naik. kasih 4 pertandingan aja deh. Udah gitu. Setelah itu ya kalau dia gagal ya udah gagal, nggak usah percaya usah proses perpanjang. lagi gitu. Nggak usah ajarin Langsung soal hasil gitu ya. Makanya
Mending Indra Safri aja udah. Sekalian Indra Safri, insya Allah ntar Evan Dimas masuk timnas lagi. Maldini sekalian Iya, dulu. ada Maldini Paldi. Oh ya, Van Dimas aja perlu diputus kontrak sama Kediri. Iya. Kalau lu sendiri gimana? Gue nungguin ditanya. iya. Lu siapa? Dari tadi nanya. Gua sebenarnya setuju sama Rivaldi. Gue suka kayaknya cocok deh kalau Jose Mourinho. Soalnya dia kan terkenal banget parkirnya ya. Mengingat materi-materi pemain kita juga bukan materi-materi yang tier A, tier B gitu kan. Kata coach juga bukan itu. Makanya mungkin kalau kita diajarin bertahan banget parkir gitu terus counter attack Pas gitu ya. kayaknya cocok deh. Apalagi ngandelin tukang lari dari Iya. teman-teman kita yang Dari timur itu Indonesia kita Timur kan. Benar. Kayaknya sih cocok. Ya, mudah-mudahan aja. Cocoknya buat setahun 2 tahun masih Mourinho cocok. Asal jangan jangka panjang. Iya. Maksud gue sih itu. Tapi dia belum pernah megang timnas kan? Belum. Tapi dia Oh, di dia- klub, dia bagusnya itu cuma di musim 1 2 3 Iya, sisanya. musiman. Konflik. Hancur. Ya pokoknya kalau pengen piala di luar nih, klub luar ya Mourinho sih. Kalau ngincernya langsung piala ya. Ya. Tapi kalau kita nggak percaya proses, proses. Guardiola. kalau proses ya. Enggak, Indonesia nggak percaya Oh, proses. iya. Oke, thank Tadi you gua guys. Oh, belum. terus Thomas Doll kenapa? Karena formasinya cakep. Nggak jauh beda sama STY. Nah, gua kagak pernah merhatiin 3-4-3-nya. Kagak pernah nonton Persija. Rame nih di kolom komentar. Oke, dah. Oke guys, thank you. Tapi Oke. apapun yang terjadi kita bakal tetap support. Oke, kita dukung timnas. Kita tetap support. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, kita bakal tetap support timnas Betul. Indonesia Mudah-mudahan untuk Piala sepak Dunia ya. bola Indonesia. Jangan Yes. lupa di subscribe, jangan lupa di like, Like, dan di share video-video kita. Sampai jumpa di episode kelima. Kita bakal bahas Wih. flat earth. Ya, pokoknya Kita bahas flat earth di episode Ini. 5. Kita Ini. undang mahasiswa geografi. Yes. Mantan Kita undang mahasiswa mantan geografi. mahasiswa geografi. ya pokoknya nggak ada ruang untuk mantan pacar kita yang ada cuma mantan mahasiswa. Oke. Sampai jumpa, Bro. Assalamualaikum.